Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antar kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol dan bersahabat dengan Tidore. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan memberi cingke ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacaan. Dengan berhasil memperoleh kemenangan, dengan kemenangan ini Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan, maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Zaragoza merupakan kelanjutan dari perjanjian Tordesillas yang telah ditekan oleh Portugis dan Spanyol pada 1494. Dalam perjanjian tersebut, garis lurus ditarik dari kutub utara ke kutub selatan di Kepulauan Tanjung Harapan, Afrika. Berdasarkan hasil perjanjian ini, pelaut Portugis berlayar ke timur mengitari pantai barat Afrika, sedangkan Spanyol berkuasa di sisi barat. Spanyol dan Portugis saling menuduh bahwa lawannya melanggar isi perjanjian Tordesillas. Selama hampir satu dekade, keduanya berperang. Kemudian pada 22 April 1529 di Zaragoza, Spanyol menandatangani perjanjian Zaragoza yang berisi pernyataan damai Spanyol dan Portugis. Perjanjian ini sekaligus menyelesaikan sengketa Kepulauan Maluku di antara kedua bangsa ini. Perjanjian Zaragoza berisi, yang pertama, daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera atau Maluku. Kemudian yang kedua, Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat terus sampai Filipina. Dan dampak dari perjanjian Zaragoza ini adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina, serta Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Melihat kesewenang-wenangan Portugis itu, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun Hairun. Sultan Khairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian, Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kesaliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun dengan pertimbangan kemanusiaan. Sultan Khairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh. Tindakan yang dilakukan Portugis kala itu sungguh kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Demi keuntungan ekonomi, Portugis telah merusak sendi-sendi kehidupan, kemanusiaan, dan keberagaman. Setelah Sultan Khairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Bayabullah atau putra Sultan Khairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timur Timur. Serangkaian
perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat, seperti perlawanan secara serentak terhadap VOC yang dilakukan oleh rakyat itu pada tahun 1635 sampai 1646 yang dipimpin oleh Kaki Ali dan Teluka Besi. Namun, semua serangan tersebut selalu berhasil dikalahkan karena VOC yang memiliki senjata yang lebih lengkap dan canggih dibandingkan rakyat itu. Rakyat terus mengalami penderitaan akibat kebijakan monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran Honggi. Di tahun 1680, VOC memaksa sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang dulunya menjadi teman VOC, sekarang turun pangkat menjadi vasal VOC. Penguasa yang baru juga diangkat yaitu putra Alam sebagai Sultan Tidore. Sebenarnya, Pangeran Nukulah yang harusnya menjadi Sultan Tidore. Karena tidak terima Tidore ditempatkan menjadi vasal VOC, Pangeran Nuku memimpin perlawanan rakyat. Setelah itu terjadilah sebuah perang yang sangat hebat antara tentara VOC dan kelompok Pangeran Nuku. Sultan Nuku mendapatkan dukungan dari rakyat Papua di bawah kekuasaan Raja Ampat dan orang-orang Gambrange di Halmahera. Oleh pengikutnya, Sultan Nuku diberi gelar Sultan Amir Muhammad Saifuddin Shah. Bahkan Sultan Nuku berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk melawan VOC bersamanya. Inggris juga memberikan dukungan kepada Sultan Nuku. Belanda kewalahan dan tidak bisa mengatasi keinginan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Di tahun 1805, akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya.